Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perilaku organisasi ingin mempresentasikan materi tentang kekuasaan dan politik di dalam organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Serta ada pun nama anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama Ridho Raihan Akbar, yang kedua Adelia Faris, yang ketiga Joshua Sitomorang, yang keempat Helm Cornelia Natali, yang kelima Melda Suryani, yang keenam Denny Firmansyah, dan yang terakhir Angeli Mahera AS. Baiklah, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mendefinisikan kekuasaan dan hubungannya dengan otoritas dan pengaruh. Yang kedua, untuk menjelaskan sumber-sumber kekuasaan. Yang ketiga, taktik kekuasaan perilaku politik dalam organisasi. Yang keempat, perilaku organisasi, kekuasaan, dan politik. Selanjutnya di sini terdapat definisi kekuasaan. Menurut Robbins dan Judge pada tahun 2008, kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Sedangkan menurut Piver dan Lutyens pada tahun 2006, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi perilaku, mengubah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan meminta orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Selanjutnya di sini dibahas dari mana datangnya kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi seorang individu dalam suatu organisasi. Karena itu disebut juga kekuasaan posisi atau position power. Kekuasaan formal mencakup kekuasaan koersif atau coercive power, kekuasaan imbalan atau reward power, kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Selanjutnya di sini terdapat kekuasaan pribadi atau personal power, yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual yang unik. Dua basis kekuasaan pribadi, yaitu yang pertama kekuasaan keahlian atau expert power, yang kedua kekuasaan reverent atau reverent power. Kekuasaan koersif. Sumber kekuasaan ini tergantung pada ketakutan. Orang dengan kekuasaan ini mempunyai kemampuan untuk menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dalam konteks organisasi, manajer sering memiliki kekuasaan koersif, di mana mereka dapat memecat, menunda, atau menurunkan pangkat orang yang bekerja pada mereka, dan juga memotong gaji karyawan, serta mengancam karyawan dengan konsekuensi hukuman. Kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang bersumber pada kemampuan mengontrol sumber daya dan memberikan penghargaan pada orang lain. Dalam konteks organisasi, manajer mempunyai kemampuan memberikan penghargaan seperti peningkatan gaji, promosi, informasi, umpan balik, dan penghargaan lain yang tersedia untuk mereka. Kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Hak tersebut biasanya diterapkan melalui permintaan, perintah, maupun instruksi. Menurut Lutyens tahun 2006, kekuasaan legitimasi atau hak berasal dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama, nilai budaya yang kuat dari organisasi menentukan apa itu legitimasi. Yang kedua, orang dapat memperoleh kekuasaan legitimasi dari struktur sosial yang diterima. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi muncul dari tujuan sebagai agen, representatif, atau kelompok yang berkuasa. Kemudian ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian merupakan kekuasaan yang bersumber pada keahlian atau kredibilitas, keterampilan, dan pengetahuan dalam bidang tertentu.
Dalam organisasi, staf spesial seperti akuntan, TI, dan konsultan mempunyai kekuasaan keahlian dalam area fungsional mereka, tetapi tidak di luar area tersebut. Kekuasaan keahlian itu sangat selektif, dan selain kredibilitas, agen juga harus mempunyai sifat dapat dipercaya dan relevan. Kemudian ada kekuasaan referen. Kekuasaan referen merupakan kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu yang menarik dan menyenangkan. Kekuasaan ini berasal dari hasrat sebagian orang untuk dikenal agen yang memegang kekuasaan. Kekuasaan referen berkembang dari kekaguman terhadap agen dan hasrat untuk seperti orang itu. Dalam konteks organisasi, kekuasaan referen jauh berbeda dari jenis kekuasaan lain. Manajer yang tergantung pada kekuasaan referen harus menarik bagi karyawannya. Lalu ada taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan merupakan cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Robbins dan Judge mengidentifikasi 9 macam taktik kekuasaan. Yang pertama ada legitimasi, yaitu mengandalkan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan selaras dengan kebijakan atau ketentuan organisasi. Kedua ada penalaran atau persuasi rasional, yaitu menyajikan fakta dan argumen yang logis untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan itu masuk akal. Yang ketiga ada seruan inspirasional, yaitu mengembangkan komitmen emosional dengan cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah sasaran. Empat, konsultasi. Meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran atau target dengan cara melibatkan dalam memutuskan bagaimana rencana atau perbuatan yang akan dijalankan. 5. Pertukaran. Memberikan imbalan kepada target berupa uang atau penghargaan lain sebagai ganti karena mau menaati suatu permintaan. 6. Seruan pribadi. Meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Yang ketujuh, menyenangkan orang lain, menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku persahabatan sebelum membuat permintaan. 8. Tekanan. Menggunakan peringatan, tuntutan tegas, dan ancaman. Terakhir, koalisi. Meminta bantuan orang lain untuk membujuk target atau menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar si target setuju. Selanjutnya, taktik kekuasaan yang sebaiknya dipilih menurut arah pengaruh. Ada pengaruh ke atas. Yang pertama persuasi rasional. Lalu selanjutnya ada pengaruh ke bawah. Yang pertama persuasi rasional seruan, inspirasional tekanan. Yang ketiga ada konsultasi menyenangkan orang lain. Yang keempat ada pertukaran legitimasi. Selanjutnya ada pengaruh ke samping. Yang pertama persuasi rasional. Lalu ada konsultasi menyenangkan orang lain dan pertukaran legitimasi serta seruan pribadi koalisi. Politik adalah kekuasaan dalam tindakan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lain. Perilaku politik, aktivitas yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi
distribusi keuangan dan kerugian dalam organisasi. Yang pertama, perilaku politik berada di luar persyaratan kerja. Yang kedua, perilaku politik masyarakat suatu upaya untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara kekuasaan. Yang ketiga, perilaku politik mencakup upaya untuk mempengaruhi tujuan kriteria atau proses pengambilan keputusan. Kepribadian Hypemate, investasi dalam organisasi, alternatif-alternatif yang diyakini ada, dan harapan akan kesuksesan. Faktor organisasi, realokasi sumber daya, peluang promosi, tingkat keputusan rendah, sistem evaluasi kinerja tidak jelas, pengambilan keputusan yang demokratis, dan manajemen keuangan yang Yang pertama, meningkatkan ketidakpaduan atau alternatif negatif. Kedua, meningkatkan kedekatan dengan pemimpin atau manajer yang berkuasa. Ketiga, membangun koalisi, konspirasi, dan kooperasi. Keempat, mempengaruhi proses pengambilan keputusan seperti mengendalikan agenda dan menunjukkan hakim yang benar. Kelima, menyalahgunakan pemenang untuk ayat memanipulasi informasi, dan menjaga image baik dari hubungan politik, organisasi, dan hasil individu. Pertama, persepsi terhadap politik organisasi berhubungan secara negatif dengan kekuasaan kerja. Kedua, persepsi terhadap politik cenderung meningkatkan kecemasan dan stres kerja. Ketiga, intensitas politik menyebabkan meningkatnya tingkat perputaran karyawan. Keempat, politik menyebabkan penurunan kinerja karena karyawan mempersepsi suasana politik tidak adil yang membuat motivasi kerja menurun. Kelima, ketika politik dipandang sebagai ancaman, orang sering meresponnya dengan perilaku defensif, perilaku reaktif, dan protektif untuk menghindari aksi, disalahkan, atau perubahan. Materi selanjutnya ada mengelola kesan. Manajemen kesan atau impression management adalah proses yang dengannya individu-individu berupaya mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap diri mereka, bertujuan untuk membuat dirinya lebih menarik di mata orang lain. Berikut beberapa teknik pengelolaan kesan. Yang pertama ada keselarasan, yaitu sepakat dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya. Yang kedua ada permintaan maaf, yaitu mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan, sekaligus juga meminta maaf atas tindakan tersebut. Dan yang terakhir ada promosi diri atau menyoroti sifat dan menonjolkan prestasi diri. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah kami presentasikan. Kekuasaan merupakan kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi pihak lain, bukan merupakan tindakan mengubah pola, sikap, dan perilaku orang lain, melainkan hanya potensi untuk melakukan hal seperti itu. Kekuasaan atau power biasanya mengacu pada kemampuan yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Taktik kekuasaan ini merupakan cara-cara individu menerjemahkan landasan kekuasaan ke dalam tindakan-tindakan tertentu. Hal ini akan menimbulkan ketergantungan yang dimana akan meningkat apabila sumber-sumber daya yang dikendalikan itu penting, langka, dan tidak tergantikan. Dan juga terdapat perilaku politik yang merupakan kegiatan yang tidak hanya dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berusaha memengaruhi dan distribusi keuntungan serta kerugian di dalam organisasi.